Ini dia. Ini kita menggunakan pisau saja ya, supaya tidak mengotori si tanaman kita atau sayur kita. Ini dia. Nah, ini dia subur ya. Oke kawan-kawan, bisa kawan lihat ya. Ini sangat efisien ya dalam pemanfaatan lahan pekarangan rumah atau lahan sempit untuk pertanian organik ya. Bersama kita Pak Tani BS ya, memberi tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Tapi hari ini kita akan membahas ini, kita budidaya sawi ya, sawi manis dalam media polybag. Bisa tumbuh subur kawan-kawan. Ini dia. Kita lihat kawan-kawan ya, tumbuh subur dan pastinya daunnya juga hijau-hijau dan juga bebas dari hama ya. Hama itu bisa dilihat dari ini, daun-daunnya itu mulus semua ini ya, tanpa ada bolong-bolong dan juga namanya kuning-kuning. Jadi tipsnya hari ini adalah bagaimana budidaya sawi ya dalam media polybag, dan juga kita panen ini ya sekalian. Juga ini sudah umur hampir 30 hari ya setelah tanam, berarti ini sudah usia siap panen. Oke, ikuti terus kawan-kawan ya channel kita. Oke, begini dia kondisi di lapangan kita, kondisi pemanfaatan ya, pemanfaatan lahan sempit ya atau pekarangan rumah ya untuk pertanian organik. Khusus hari ini adalah budidaya sawi ya, sawi jenis sawi manis ini ya, sawi putih juga tidak masalah. Jadi hal yang utama ya adalah, yang perlu saya tekankan adalah yang pertama, yaitu adalah medianya ini ya. Media ini kawan-kawan usahakan itu sudah subur ya, pastikan itu sudah subur dan juga sudah steril ya, sudah steril dari nematoda dan juga jamur-jamur ya merugikan tanaman kita. Jadi prinsipnya adalah medianya tadi ya harus subur. Jadi bagaimana Pak Tani BS membuatannya? Pembuatannya biasanya kita menggunakan media atau tanah topsoil ya, tanah topsoil, kompos ya. Kompos ini juga ini wajib difermentasi ya, wajib. Yang ketiga adalah sekam. Sekam itu juga harus sekam fermentasi ya. Semua itu perbandingannya 1:1 ya. Jadi nanti lebih lengkapnya nanti saya buat di sini ya, kartu di atas atau pojok di atas, tinggal klik saja nanti sudah langsung terbuka videonya ya, ada di atas saya buat. Dan yang kedua adalah gunakanlah bibit unggul ya, bibit unggul supaya tanaman kita cepat berkembang ya. Ya, yang ketiga adalah penyiraman. Penyiraman juga perlu ya, usahakan media tadi harus keadaan lembab dan juga jangan terlalu kering ya. Kenapa? Karena unsur hara dan juga bakteri-bakteri atau organisme-organisme yang terdapat di dalam media kita ini supaya berkembang ya, terutama cacing ya, supaya bakteri tadi supaya bisa mengurai zat-zat atau unsur hara yang terdapat di dalam media kita ini supaya tersedia di tanaman ya. Oke ya. Yang keempat adalah Yang keempat adalah perawatan lah pastinya ya. Jadi kondisikanlah lahan kita itu bebas dari belalang atau organisme pengganggu tanaman ya. Seperti ini, bebas ya. Jadi yang kita gunakan adalah menggunakan pestisida nabati saja cukup ya. Pestisida nabati cukup, sangat efisien ya. Kita menggunakan interval sekali dalam seminggu ya. Jadi semprotkan aja begitu kawan-kawan ya. Jadi bagaimana pembuatannya atau aplikasinya saya buat di deskripsi ya, pojok di atas. Tinggal klik saja kawan-kawan, mengefisienkan waktu kita ya. Jadi kita langsung panen saja ya, supaya memenuhi kebutuhan kita atau sayur kita, pangan kita juga ini pastinya ini bebas dari residu kimia ini pastinya ini ya. Jadi tanaman kita itu kita makan itu juga sehat dan pastinya lebih segar ya dibandingkan di pasar-pasar ya.
ini dia, langsung saja ya. Ini dia. Ini kita menggunakan pisau saja ya, supaya tidak mengotori si tanaman kita atau sayur kita. Ini dia. Nah, ini dia subur ya. Oke kawan-kawan, bisa kawan lihat ya. Ini sangat efisien ya dalam pemanfaatan lahan pekarangan rumah atau lahan sempit untuk pertanian organik untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kenapa ini kita buat kawan-kawan? Supaya kawan-kawan sekalian atau bapak ibu lebih giat dalam pertanian ya. Nah, lebih giat dan lebih ibaratnya terangsang lah naruninya untuk bertanam. Melihat sayur kita ini subur-subur ini. Oke. Semoga kawan-kawan terinspirasi. Ini juga sudah mulai berbunga ini. Berarti ini sudah berbunga ini. Berarti ini sudah siap panen ini sebenarnya. Oke ya. Oke, begitulah kawan-kawan, ini dia. Sangat bermanfaat ya. Semoga kawan-kawan atau bapak ibu lebih semangat atau lebih terangsang lah kira-kira seperti itu untuk pertanian organik ya. Walaupun lahan sempit tidak masalah. Yang penting sebenarnya itu niat dan usaha kita. Oke. Sekian dulu bagaimana pemanfaatan lahan sempit ya untuk pertanian organik dan juga sekalian panen sawi ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan salam petani BS.